warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cahyawati SPD. Saya guru produktif OTKP di SMK Asy-Syafi'iyah 2 Jakarta. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Dan pada hari ini, 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara daring di sekolah saya dengan mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian kelas 12 pada materi cuti pegawai. Berikut praktik pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan terapkan protokol kesehatan ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, Iya, Bu. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya disiapkan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran kepegawaian dengan materi yang baru. Coba sekarang Ibu minta senyumnya mana ini ya. Ayo. Ini raut wajahnya masih kayak cemberut-cemberut gini. Ayo coba. Nah, kayak Janah tuh. Janah sudah senyum. Ayo yang lain. Fatimah, Afifatul. Nah, gitu ya. Kita semangat ya untuk belajar hari ini. Oke. Ibu absen terlebih dahulu ya. Seperti biasa yang Ibu panggil namanya nanti kalian jawab ya. Afifatul. Hadir, Bu. Aziza. Hadir, Bu. Kairunisa. Kairunisa, nggak ada? Hadir, Bu. Oh iya, masih di mute tadi. Fatimah. Hadir, Bu. Kemudian Feby. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Dan ada yang ingat kemarin kita belajar apa? Kesejahteraan pegawai, Bu. Kesejahteraan pegawai, Ya, betul sekali. Kesejahteraan pegawai, Bu. Kesejahteraan pegawai. Betul sekali ya. Nah, kemarin sudah belajar kesejahteraan pegawai, sekarang kita akan masuk ke materi baru yaitu cuti pegawai. Namun sebelumnya Ibu akan berikan motivasi sedikit kenapa kalian harus semangat dalam mempelajari materi ini adalah dikarenakan nanti kan harapannya kalian setelah lulus itu akan bekerja ya, dimana ketika kalian bekerja pasti suasananya berbeda dengan sekolah yang kalian alami sekarang. Jadi harapannya ketika kalian sudah dapat ilmunya tentang kepegawaian ini, khususnya materi cuti pegawai, nanti ketika kalian sudah bekerja, kalian sudah dapat pemahaman ya, seminimal selangkah lebih maju daripada teman-teman yang belum dapat materi ini. Jadi kalian sudah tahu nih kalau misalnya bekerja, apakah diperbolehkan untuk cuti atau tidak, kemudian jenis-jenis cuti itu apa aja, seperti itu ya. Jadi kalian harus semangat dalam belajar materi ini. Dan penilaian pada materi ini itu ada 3. Yang pertama penilaian sikap. Ya, sikap itu bisa dari keaktifan kalian, kejujuran kalian, kemudian kerja sama kalian ketika kalian diskusi kelompok ya, dan lain sebagainya. Kemudian pengetahuan, nanti akan ada tes di akhir ya. Akan ada tes di akhir.
dan harus dikerjakan secara individu. Dan terakhir adalah tes keterampilan, nanti dikerjakan secara kelompok. Ya, seperti itu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Langsung saja ya, kalau begitu Ibu akan izin share screen. Tolong disimak baik-baik materinya ya. Ibu akan share screen. Hari ini kita akan belajar materi cuti pegawai. Silakan disiapkan buku tulisnya ataupun buku modulnya ya, sembari Ibu menerangkan. Oke, hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari 3.17 memahami cuti pegawai, 4.17 melaksanakan pengelolaan cuti pegawai. Dan tujuan nantinya ketika kalian sudah selesai belajar ini adalah setelah peserta didik menyimak tayangan video dan presentasi melalui PowerPoint yang disampaikan oleh guru, peserta didik dapat menguraikan landasan hukum cuti pegawai, kemudian pengertian cuti pegawai dan pemberi cuti pegawai dengan tepat dan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, setelah peserta didik menyimak tayangan video dan presentasi melalui PowerPoint yang disampaikan oleh guru, peserta didik dapat mengemukakan tujuan pemberian cuti pegawai dengan tepat dan santun. Yang ketiga, setelah peserta didik dan guru berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis macam-macam cuti dengan tepat dan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, setelah guru dan peserta didik berdiskusi, peserta didik dapat melakukan identifikasi pengelolaan dan dokumen cuti pegawai dengan tepat dan santun. Jadi itu ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lanjut ke gambar. Ini gambar apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Itu pegawai yang butuh piknik ya, Bu? Pegawai yang butuh piknik. Oke, boleh. Yang lainnya? Cuti, Bu. Karyawan yang Cuti pegawai. Cuti pegawai. Oke. Ya, terus ada lagi yang lain? Oke, sudah piknik, cukup. Bu. Piknik, betul, piknik ya. Kenapa piknik? Di situ ada gambar pantai ya, sepertinya ya. Ya, ini gambar yang menunjukkan bahwa ada seorang pegawai yang sepertinya berlari ya, berlari untuk ke pantai. Mungkin dia butuh refreshing, butuh hiburan, seperti itu. Ya. Kita akan masuk ke pengertian dari cuti itu sendiri ya. Cuti berasal dari bahasa Hindi, cuti atau verlof dalam bahasa Belanda yang berarti ketidakhadiran secara sementara atau tertentu karena alasan tertentu yang mendapat keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Jadi dia tidak hadir nih, sama kayak kalian kalau kalian itu sakit dan lain sebagainya. Tentu kalian akan memberitahukan ketidakhadiran kalian kepada pihak-pihak yang terkait, bisa itu guru, bisa itu teman kalian, sama dengan karyawan ya. Karyawan di sini juga harus memberitahukan ketidakhadiran mereka dengan alasan tertentu kepada pihak-pihak yang terkait. Itu pengertiannya, Ibu rasa sudah cukup jelas ya, kalian pasti sudah paham lah arti dari kata cuti itu sendiri. Lanjut, di sini ada landasan hukum. Landasan hukum itu pasti berkaitan dengan yang namanya peraturan. Coba dibaca. Nurjana. Iya, Bu. Baca coba. Landasan hukum. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atasan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang cuti PNS. Nomor 3, Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1 Strip SE tahun 1977 tentang permintaan dan pemberian cuti PNS. Iya, terima kasih Jana sudah membacakan ya. Jadi ada undang-undang atau ada peraturan yang mengatur tentang cuti. Di sini ada 3 ya, pegawai dan lain sebagainya. Kemudian nomor 2, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1976 tentang cuti PNS dan Surat Edaran Kepala BKN. Jadi hari ini kita akan membahas khususnya adalah cuti bagi PNS. Walaupun tidak menutup kemungkinan cuti tersebut juga hampir sama dengan cuti
yang ada di perusahaan swasta seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Saya Oke, ingin Afifatul. bertanya. Boleh, yuk Afifatul tanya apa? Mengapa cuti PNS harus diatur undang-undang, Bu? Oke, kenapa cuti PNS harus diatur undang-undang? Ada yang bisa jawab? Oke, baiklah akan Ibu jawab ya. Kenapa harus diatur? Sama halnya dengan sekolah. Ketika kalian sekolah, izin misalnya sakit, ya, tentu saja di sekolah itu ada aturannya kan. Sakit itu berapa hari, izin yang diperbolehkan berapa hari, alfanya nanti berapa hari, seperti itu. Nah, sama halnya dengan di perusahaan atau di organisasi pemerintahan. Semua hal itu harus diatur karena apa? Karena berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di organisasi ya. Kalau misalnya si A misalnya dia pegang sebagai admin, kemudian dia tidak izin karena tidak ada aturan di situ untuk izin, maka yang terjadi apa? Yang terjadi nanti akan ada masalah di organisasi tersebut. Entah itu pekerjaannya terbengkalai atau ada urusan-urusan lain yang tidak bisa diselesaikan. Seperti itu. Bagaimana Afifatul, jawaban Ibu? Sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Oke, baik. Lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, ketika cuti tentu saja akan ada istirahat ya. Jadi nggak terus-menerus bekerja. Untuk apa? Supaya jasmani dan rohaninya itu tetap terjaga. Dan juga ketika mungkin PNS tersebut ada keperluan, PNS tersebut bisa, ya kan? Bisa mengurus apa yang memang harus dia urus pada saat dia cuti. Seperti itu. Ibu rasa ini nggak ada miss ya, paham ya kalau yang tujuannya ya. Oke, lanjut. Pejabat pemberi cuti. Nah, di sini ada banyak ya pejabat pemberi cuti. Ada pemimpin lembaga tertinggi atau tinggi negara, menteri, jaksa agung, pimpinan, ya, kepala perwakilan Republik Indonesia, gubernur, menteri atau pimpinan lembaga, para pejabat yang ada di bawah para pejabat tersebut di atas setelah mendapat pendelegasian. Jadi yang dimaksud dengan pejabat pemberi cuti atau pejabat yang istilahnya memberikan izin ya, memberikan izin kepada si karyawan atau pegawai yang memang mengajukan cuti itu adalah pimpinan tertinggi yang ada di organisasinya. Ya, bisa jadi itu menteri, bisa jadi itu gubernur ya, atau kepala perwakilan RI bagi PNS yang ditugaskan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Jadi intinya adalah pimpinan tertinggi yang ada di lembaga tersebut. Seperti itu. Lanjut, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ya? Sepertinya sudah paham semua nih. Lanjut, ada macam-macam cuti. Yang pertama cuti tahunan. Cuti tahunan, tolong dibaca Cindy. Maaf. Cindy, Maulidia ada? Ada, Bu. Yuk, coba baca. Cuti tahunan tahunan dibaca. Cuti tahunan merupakan cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus-menerus dan berhak atas cuti tersebut selama 12 hari kerja. Iya, itu adalah pengertian cuti pegawai, yaitu cuti tahunan. Jadi cuti tahunan sama dengan namanya tahunan, berarti 1 tahun sekali ya. Diberikan 1 tahun sekali kepada PNS yang sudah bekerja minimal 1 tahun secara terus-menerus. Ya, jadi kalau misalnya dia selama 1 tahun itu ada terputusnya, misalnya dia ada rehat selama 1 bulan, itu dia belum bisa mendapatkan cuti tahunan. Dan besarnya itu selama 12 hari kerja. Boleh diambil secara terpecah-pecah. Jadi misal saya ngambil 3 hari dulu atau 4 hari dulu gitu. Ya, seperti itu. Asalkan jumlahnya dalam 1 tahun itu adalah 12 hari kerja. Yang dihitung adalah hari kerja ya. Jadi kalau misalnya libur hari Sabtu atau hari Minggu, dia tidak termasuk dalam cuti tahunan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada, Bu, saya. Siapa ini yang bertanya? Tegar, Bu, Tegar Aisyah. Oh, Tegar Aisyah. Oke, Tegar. Saya ingin bertanya tentang cuti tahunan. Jadi, bagaimana seorang PNS jika tidak mengambil cuti tahunannya tersebut, Bu? Oke, tidak mengambil cuti tahunan.
Nah, sebenarnya cuti tahunan ini hak ya, jadi hak memang harus diambil baiknya. Tapi kalau memang tidak diambil, dikasih batas waktu sampai 2 tahun. Jadi bisa diambil di tahun berikutnya. Misalnya sekarang nih dia belum ngambil cuti, berarti kan utuh nih 12 hari. Dia bisa ambil di tahun depan. Tapi ketika dia tidak, jadi jangka waktunya 2 tahun ya. Kalau di tahun ketiga dia tidak ngambil, berarti hangus. Ya, dia tidak terus ditambahkan setiap tahunnya ya. Kalau sudah hangus ya sudah, dia berarti tidak mendapatkan hak tersebut. Jadi bisa diambil di tahun berikutnya. Jadi kalau misal di total mungkin di tahun kedua dia bisa cuti 24 hari. Tapi perlu diingat juga bahwa dalam 1 tahun cuti tahunan itu maksimal 18 hari. Jadi yang 6 hari bisa mungkin diambil pada tahun sebelumnya atau tahun berikutnya, seperti itu. Ya, paham ya, Desi? Jadi Paham. ya diberikan pada tahun berikutnya boleh, asalkan masa waktunya jangka waktunya adalah 2 tahun. Lanjut, ada cuti besar. Setiap PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar selama 3 bulan. Nah, cuti besar ini biasanya dipakai untuk PNS-PNS yang melaksanakan ibadah haji. Ya, kalau haji itu kan biasanya 3 bulan ya, 3 bulan. Makanya mereka mengambil cuti besar. Tapi masa kerjanya harus 6 tahun. Ya, kalau misalnya dia kurang dari 6 tahun, dia belum berhak atas cuti besar. Ada yang mau ditanyakan tentang cuti besar? Nggak ada? Oke, baik. Sampai sini jelas ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung raise hand aja. Lanjut, ada cuti sakit. Nah, ini. Kalau misalnya orang sakit ya tentunya harus istirahat ya. Oleh karena itu, setiap PNS yang sakit berhak atas cuti sakit. Untuk sakit 1 atau 2 hari harus memberitahukan kepada atasannya secara tertulis. Jadi harus ada pemberitahuan, tidak boleh bolos. Dan pemberitahuannya itu tertulis, tidak boleh hanya misalnya lewat telepon dan lain sebagainya. Ada pertanyaan untuk cuti sakit? Ada, Bu. Siapa ini yang mau bertanya? Fadila Zahra. Ya, Fadila. Oke. Tanya apa, Fadila? Bagaimana kalau misalkan sakitnya sampai 3 bulan, Bu? Oke, sakit sampai 3 bulan ya? Iya. Iya, Jadi Bu. cuti sakit ini ada beberapa ketentuan ya. Nah, bagi PNS yang memang cutinya itu sampai 3 bulan, maka dia harus melampirkan juga surat ya, surat keterangan sehatnya, maksudnya surat pemeriksaan dia, kontrol dia itu kepada atasannya ya. Jadi memang tetap harus dilaporkan secara tertulis. Karena semua itu memang harus ada perizinannya dan dokternya itu harus dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Jadi tidak boleh sembarang dokter ya. Seperti itu. Paham ya, Fadila ya? Paham, Bu. Ya, oke. Lanjut, ada cuti bersalin. Cuti bersalin diperuntukkan PNS wanita untuk anak pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini jadi kalau misalnya yang cewek-cewek ini besok jadi PNS, ya, biasanya di perusahaan juga sama. Kalau misalnya anak pertama, kedua, dan ketiga itu masih boleh cuti. Cutinya berapa lama, Bu? 3 bulan kalau cuti bersalin. Jadi 1,5 sebelum melahirkan dan 1,5 setelah melahirkan. Jadi totalnya 3 bulan. Nah, nanti untuk anak keempat bagaimana? Nah, nanti akan kita bahas nih untuk anak keempat kira-kira apakah dia berhak atas cuti bersalin atau masuk ke jenis cuti yang lain. Paham ya sampai sini ya? Jadi cuti bersalin itu hanya untuk anak pertama, kedua, dan ketiga. Oke, ada lagi tadi cuti sakit, mungkin cuti yang karena ini keguguran itu dapat cuti selama 1,5 bulan ya, ataupun yang mengalami keguguran ataupun kecelakaan dapat cuti selama 1,5 bulan. Selanjutnya adalah cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara bukan hak, oleh sebab itu permintaan cuti di luar tanggungan negara dapat ditolak atau dikabulkan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti ya. Jadi cuti ini boleh disetujui ataupun ditolak. Satu lagi mungkin cuti karena alasan penting itu
Misalnya kalian sebagai PNS kemudian ada orang tua ibaratnya meninggal, mohon maaf, atau mungkin ada saudara yang sedang melakukan acara hajatan atau pernikahan kalian sendiri. Nah, itu juga kalian bisa mengajukan cuti, namanya cuti karena alasan penting. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sebelum masuk ke materinya, Ibu akan share video sebentar ya. Mencegah lonjakan mudik pada akhir tahun, pemerintah memutuskan untuk menghapus cuti bersama Natal 2021. Ini berdasarkan isi SKB 3 Menteri terkait dengan cuti bersama Natal dan juga Tahun Baru. Disebutkan bahwa libur cuti bersama Natal tahun ini dan pada Desember 24 tepatnya ini ditiadakan. Keputusan pemerintah untuk meniadakan cuti Natal pada 24 Desember ini berdasarkan ada beberapa pertimbangan. Misalnya meningkatnya kasus COVID-19 pasca libur Natal dan juga Tahun Baru di tahun kemarin. Ada juga lonjakan gelombang kasus COVID-19 pertama di Indonesia ini terjadi pada periode Januari sampai Februari 2021 pasca libur Natal dan juga Tahun Baru kemarin. Ya, itu tadi videonya ya. Kalian sudah tahu ya tentang berita tersebut ya. Kalau cuti Natal dan Tahun Baru itu dihapuskan, sama dengan kalian nih. Sharing lagi dokumen cuti pegawai. Nah, di sini ada dokumen yang intinya adalah dokumen tersebut. Coba dilihat, nah, dokumennya itu adalah dokumen permintaan cuti tahunan yang dibuat oleh PNS. Dan semua dokumen cuti pegawai itu ada di dalam surat edaran Kepala BKN nomor 01/SE/1977 dan sudah Ibu upload di Google Classroom. Silahkan kalian buka Google Classroom-nya untuk melihat dokumen-dokumen apa saja ya selain yang sudah Ibu tampilkan di sini. Nah, di sini ada formatnya. Memang kalau PNS itu harus sesuai dengan format yang ada ya. Jadi sesuai dengan format yang ada dan diajukan kepada pimpinan tertinggi di suatu organisasi, seperti itu. Ya, dilihat, dicermati nih, ada tanggal, tujuan surat kepada siapa, kemudian yang bertanda tangan di bawah ini, itu maksudnya adalah orang yang mengajukan cuti pegawai. Ya, dengan ini mengajukan permintaan cuti tahunan untuk tahun berapa selama menjalankan cuti, alamat saya adalah nah, di situ ada alamatnya tuh, alamatnya di mana tinggalnya, ya. Dan di situ ada keputusan ya, keputusan atau balasan apakah diizinkan cuti atau tidak, dan semua dokumennya itu ada di Google Classroom, sudah Ibu upload ya, silakan nanti dicek. Oke, sudah selesai sampai sini untuk materinya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada ya. Nah, sekarang kita masuk kepada diskusi kelompok. Hari ini, Otnel, kenapa lesu sekali Otnel? Ya, diskusi kelompok, silakan berkelompok, bikin kelompok, satu kelompok 4 orang, ya. Coba di chat WA, kelompoknya siapa aja. Otnel, kelompoknya siapa aja? Sudah Bu, sudah ada kelompoknya. Oke, Jana dengan siapa Jana? Saya dengan Kurniati, Febi Amalia, sama Afifah Bu. Oke, ya kalian sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Ibu ulangi ya. Kelompok 1, Otnel, Aziza, Fatimah, Cindy. Kelompok 2, Afifatul, Febi, Nurjana, dan Nia. Kelompok 3, Rona, Fadila, Tegar, dan Hairunisa. Nah, untuk teknisnya, nanti kalian akan Ibu minta untuk mengerjakan suatu soal. Ya, sebentar, Ibu akan share dulu di sini. Ini soalnya juga sudah ada di Google Classroom ya, nanti kalian bisa langsung cek. Bisa dibuka Google Classroom-nya. Nah, di sini ya, kelihatan ya, Nak ya. Lembar kerja peserta didik. Kemudian di sini ada kelompok berapa, kelas, anggota, siapa aja. Di sini ada soal petunjuk praktik.
Nah, karena di sini yang hadir 12 orang, jadi kelompoknya cukup 4 orang aja, ya. 4 orang tiap kelompok dipersiapkan untuk diskusi. Langkah kerjanya, bacalah kembali materi, kemudian analisis jenis-jenis cuti, apa yang tertera pada surat permintaan maupun surat pemberian izin cuti, kemudian berilah alasan yang tepat mengenai jenis cuti. Jadi di sini akan ada dokumen, nih seperti ini contohnya ya, nanti kalian bisa lihat di Google Classroom. Contoh surat permohonan cuti untuk menikah. Nah, di sini kan ada permohonan cuti untuk menikah. Cuti untuk menikah itu masuknya ke cuti yang mana yang tadi Ibu jelaskan. Apakah dia masuk cuti tahunan, apakah cuti sakit, dan lain sebagainya. Nah, itu kalian analisis ya. Kalian analisis, kemudian kalian presentasikan. Bisa melalui PowerPoint nanti ya. Bisa lewat PowerPoint. Nah, ini ada 3 surat. Silahkan kalian berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi. Dan untuk teknisnya adalah gini, Nak. Jadi nanti akan ada breakout room. Breakout room itu adalah room lain, ya. Sebentar, Ibu Ala sedang buka roomnya. Kelompok 1, silahkan tetap di room ini. Ya, ayo jangan ngantuk. Semangat, semangat. Berdiri dulu kalau ngantuk, peregangan dulu ya. Karena siang-siang nih, habis makan siang ya kan, kalian pasti ngantuk. Nanti kelompok 1 di sini, ya Ibu ulangi, kelompok 1 di sini, kelompok 2 pindah ke room yang lain, kelompok 3 juga pindah ke room yang lain. Jadi akan Ibu kirimkan linknya lewat kolom chat. Oke? Ya. Baik, Bu. Iya, sebentar, Ibu mau kelompok 2 dulu. Nah, oke, analisa surat ya. Coba diketik, Nel. Terus temennya yang lain tolong sebutkan jawabannya seperti itu. Peraturan cuti. Bukan peraturan cuti, analisa surat cuti PNS. Peraturannya dihapus. Nah, ya silakan ditulis jawabannya nomor 1. Boleh newslet, boleh di bawahnya. Baiknya sih newslet saja. Ayo kelompok 3. Kelompok 3 ini. Mana jawabannya? Kelompok 2 udah. Oke, kelompok 2 bagus nih. Pegawai negara sipil. Waktunya 2 menit lagi ya. Melakukan permintaan izin cuti selama 1 bulan. Di bawahnya lagi. Tetapi untuk PNS dapat mendapatkan gimana tuh? Jatah cuti karena alasan penting untuk paling lama. Kita mulai presentasi. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisa surat peraturan cuti. Contoh surat yang pertama, di sini ada contoh surat cuti untuk menikah. Di dalam contoh surat tertera bahwa pegawai negeri sipil melakukan permintaan izin cuti selama 1 bulan. Tetapi untuk PNS dapat mendapatkan jatuh cuti, karena alasan penting untuk paling lama 2 bulan.
tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja. Iya, bagus sekali ya. Kelompok 1 sudah bagus analisanya. Yuk lanjut, kelompok 2. Atau ada yang mau? Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis kami. Suaranya. Tolong yang satu di... Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan atau diajukan karena alasan bersalin atau melahirkan bagi perempuan. Lamanya cuti bersalin adalah 1 bulan. Nih, jangan keluar. Lamanya cuti bersalin adalah 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah persalinan. Selama cuti bersalin, pegawai yang bersangkutan tetap mendapatkan penghasilan penuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ayo kelompok 3, kelompok terakhir. Yuk. 3 atas presentasinya ya. Nah, sekarang sudah selesai presentasi. Ibu lihat tadi sudah bagus analisisnya. Ya. Sudah bagus, sudah menunjukkan bahwa kalian sudah paham. Ya, sudah paham apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Ya, ada macam-macam cuti ya tadi, ada cuti sakit, kemudian cuti karena alasan penting, cuti bersalin dan lain sebagainya. Dan tadi di surat pertama itu menunjukkan cuti apa tadi? Surat izin menikah, cuti karena alasan penting. Lanjut surat kedua itu surat tentang persalinan cuti anak pertama ya, cuti persalinan anak pertama. Kemudian yang ketiga adalah cuti tahunan. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu akan share lagi satu video ya untuk merangkum semuanya ya, merangkum semua yang telah kita pelajari hari ini. Sebentar. Ya, silakan disimak videonya. Bagi CPNS dan PNS di lingkungan Kementerian Keuangan. Mau cuti, harus paham dulu peraturannya. Yuk kita simak video ini. Menurut PP 11 tahun 2017, per KBKN 24 tahun, cuti tahunan merupakan hak bagi PNS dan CPNS yang telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus. Kuota cuti tahunan adalah 12 hari kerja. Cuti besar dapat diambil maksimal 3 bulan sebagai hak bagi PNS yang telah bekerja selama 5 tahun secara terus-menerus dengan alasan keagamaan atau persalinan anak keempat, kecuali untuk ibadah haji pertama. Pegawai yang telah menggunakan cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan. Cuti sakit merupakan hak bagi PNS dan CPNS. Sakit selama 1-14 hari, wajib mengajukan izin kepada pejabat disertai bukti surat keterangan sakit. Lebih dari 14 hari, wajib mengajukan izin kepada pejabat disertai bukti surat keterangan sakit dari dokter pemerintah. Cuti sakit diberikan paling lama selama 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga 6 bulan. Cuti melahirkan merupakan hak bagi PNS dan CPNS untuk kelahiran anak pertama sampai dengan ketiga. Cuti diambil maksimal 3 bulan disertai bukti surat dokter atau bidan terkait HPL dan surat keterangan melahirkan. Cuti karena alasan penting merupakan hak bagi PNS dan CPNS apabila antara lain ibu, bapak, istri, suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, menemani istri melahirkan, melangsungkan pernikahan, musibah, kebakaran, atau bencana alam. Cuti dapat diambil maksimal selama 1 bulan. Cuti bersama merupakan hak bagi PNS yang ditetapkan oleh Presiden melalui keputusan Presiden. Cuti bersama tidak memotong cuti tahunan. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja selama 5 tahun secara terus-menerus dengan alasan mendampingi pasangan tugas negara atau belajar di luar negeri, program hamil, mendampingi anak yang berkebutuhan khusus, mendampingi atau merawat orang tua yang sakit. Cuti dapat diambil maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun. PNS yang mengambil cuti diberhentikan dari jabatannya dan status PNS menjadi nonaktif.
Untuk informasi mengenai pemotongan tunjangan kinerja dari jenis-jenis cuti dapat dilihat pada PMK 93 tahun 2018 yang dapat diakses melalui web. Oke, baik. Tadi adalah video rangkuman ya, rangkuman tentang apa yang kita pelajari hari ini. Oke, ada yang bisa tugas nih ya? Ada tugas di Google Classroom. Silakan dibuka di Google Classroom-nya ya. Situ ada soal tentang cuti pegawai ya. Soal ini ya. Silahkan kalian kerjakan waktunya sampai nanti malam ya. Sampai nanti malam silahkan dikerjakan soal-soalnya. Kelihatan nggak, Nak? Iya, Bu. Ya. Silahkan dikerjakan. Ya, di sini ada soal cuti pegawai nih. Kalian silahkan kerjakan. Ya. Dan kita sudah berada di akhir pembelajaran. Siapa yang berani mengambil kesimpulan? Saya, Bu. Oke, Cindy. Yuk, kesimpulannya apa, Nak? Cindy Maulidia. Kesimpulannya, cuti pegawai adalah ketidakhadiran pegawai untuk bekerja dengan seizin pimpinan. Terus, cuti pegawai ada bermacam-macam, cuti sakit, cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, dan cuti di luar tanggungan negara. Oke, bagus. Ya, betul sekali ya. Untuk hari ini kita sudah selesai belajarnya tentang cuti pegawai. Beri aplaus dulu untuk kalian semua ya. Tepuk tangan dulu. Ada suaranya ya? Nah, gitu. Ya, walaupun sudah siang, tetap harus semangat. Dan untuk besok kita masuk ke materi yaitu membuat dokumen cuti pegawai. Jadi tadi surat-suratnya nanti kalian buat di komputer ya untuk kalian berlatih. Nah, sekiranya sudah selesai pembelajaran hari ini. Silahkan ditutup. Otnel, pimpin berdoa. Audionya bermasalah nggak, Otnel? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini ya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan, oke? Ya, silahkan kalian Baik, boleh Bu, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Siapa ini?